Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi Aswaja kelas 4 yaitu tentang kelahiran Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah suatu organisasi keagamaan beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelahiran Nahdlatul Ulama dalam bab 1 dibagi 3 subbab. Yang pertama, A. Faham keislaman di Indonesia. Yang kedua, pondok pesantren sebagai lembaga pengajaran Islam. Yang ketiga, baru kelahiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama. A. Faham keislaman di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, langsung dari tanah kelahirannya yaitu Saudi Arabia. Kedatangan para mubaligh Islam ke Indonesia mengajarkan agama Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada abad ke-9 Masehi, Daulah Abbasiyah mengirim mubaligh bermadzhab Imam Syafi'i ke Sumatera Utara. Sejak saat itu, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai diajarkan dan dikembangkan di Indonesia. Dengan demikian, tidak ada paham yang lain yang dianut dan diamalkan oleh umat Islam di Indonesia selain paham berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada waktu itu. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan di Indonesia sejak masa permulaan meliputi tentang akidah, muamalah atau fikih, dan akhlak. Bidang akidah atau teologi mengikuti mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Yang kedua, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang ibadah, muamalah atau fikih mengikuti mazhab 4, yaitu yang pertama Imam Hanafi, kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, dan keempat Imam Hambali. Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia kebanyakan mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui adanya 3 mazhab tersebut, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dalam bidang akhlak atau tasawuf mengikuti mazhab Imam Ghazali, Imam Abu Junaidi al-Baghdadi, yang ketiga para ulama ahli tasawuf lainnya. Anak-anakku sekalian, amaliyah keagamaan yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama, yaitu yang pertama sholat Jumat 2 kali adzan, terus sholat tarawih 20 rakaat, sholat id atau hari raya di masjid, yang keempat ziarah kubur, yang kelima khatmul Quran, 6 tibaan, 7 manakiban, 8 tahlilan, 9 selamatan, dan lain-lain. Itulah amaliyah keagamaan yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Nahdlatul Ulama. Anak-anakku sekalian, yang B, pondok pesantren sebagai lembaga pengajaran Islam. Pondok pesantren merupakan tempat memperoleh ilmu pengetahuan agama, menghiasi diri dengan akhlakul karimah, bersikap jujur, sederhana, dan berhati bersih. Pondok pesantren memiliki
5 unsur utama, yaitu 1. Kiai yang mengajar dan mendidik santri. 2. Santri yang belajar kepada kiai atau ustadz. Yang ketiga, masjid atau mushola tempat sholat berjamaah dan belajar mengajar. Keempat, pondok atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Kelima, pengajaran kitab-kitab agama Islam karangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa disebut dengan kitab kuning. Kitabnya berwarna kuning. Di pondok pesantren, kiai, ustadz, dan santri hidup sebagai satu keluarga. Mereka terjalin hubungan sangat akrab, bagaikan dalam satu rumah tangga. Para santri menganggap bahwa kiai dan ustadz adalah orang tuanya sendiri. Sikap inilah yang menimbulkan suasana keakraban di antara sesama penghuni pondok pesantren. Ini Ustadz memberikan contoh-contoh gambaran suasana atau kegiatan di pondok pesantren.